Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, mengerjakan tugas maupun mengerjakan UP ya, uji pengetahuan dengan sebaik-baiknya sehingga Bapak Ibu bisa lulus semuanya harapan kami ya. Kemarin untuk yang angkatan sebelum Bapak Ibu ini alhamdulillah kabar baiknya hampir 98% sudah lulus ya, sudah lulus yang ikut kami hampir 98%. Ada beberapa yang memang tidak lulus, tapi saya yakin itu bukan faktor karena tidak belajar atau apa, tapi saya yakin itu adalah faktor dari sinyal Bapak Ibu ya. Jadi ketika ujian itu berbentuk daring, berbentuk online, itu sinyal itu sangat menentukan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan coba-coba ketika ujian UP maupun pretest itu di tempat yang sulit sinyalnya. Itu kemungkinan besar untuk lolos itu juga sangat kecil ya kalau sinyalnya itu terganggu. Oleh karena itu Bapak Ibu persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ketika Bapak Ibu menghadapi UP itu sudah siap semuanya. Baik itu kata kuncinya, baik itu terkait dengan mental Bapak Ibu, kemudian terkait dengan sinyalnya juga itu pastikan kuat ya Bapak Ibu. Baik, pada siang hari ini pembahasan kami adalah terkait dengan IPS. Saya izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Baik, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi untuk IPS ya. Yang pertama yaitu terkait dengan pembentukan muka bumi. Pembentukan muka bumi ini terbagi menjadi dua ya, yaitu ada faktor eksogen, ada faktor endogen. X itu berarti dari luar, N itu berarti dari dalam ya. Jadi endogen ini berarti pembentukan muka bumi dari dalam. Kalau eksogen itu pembentukan muka bumi dari luar, ya, Bapak Ibu. Lah, yang dari dalam itu apa saja pembentukan muka bumi dari dalam itu? Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme itu nama lainnya patahan atau pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada juga yang dari dalam itu adalah vulkanisme, magma yang bergerak. Seisme, gempa bumi. Nah, ketiganya ini termasuk ke dalam faktor pembentukan muka bumi dari dalam. Jadi ketika ada patahan, ketika ada magma, ketika ada gempa bumi, itu pasti nanti pengaruhnya itu akan terjadi ya, terjadi pembentukan muka bumi yang berubah. Nah, ini faktor dari dalam. Yang faktor dari luar itu apa saja? Ada sedimentasi pelapukan. Nama lainnya sedimentasi pelapukan. Ada erosi. Erosi di sini terbagi menjadi ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, ada deflasi. Abrasi sendiri itu pengikisan tanah oleh air laut, ya, berada di pinggir pantai biasanya ya. Kemudian ada ablasi, ini pengikisan tanah karena aliran air sungai. Ya, namanya ablasi. Kemudian ada eksarasi. Eksarasi ini pengikisan tanah oleh gletser, ya, gundukan salju gitu ya. Kemudian ada deflasi, yaitu pengikisan tanah oleh angin. Nah, ini semua adalah faktor pembentukan muka bumi dari luar. Nah, ini sering keluar Bapak Ibu di UP ya. Sering keluar. Jadi Bapak Ibu kalau tahu kata kuncinya,
tahu nama lainnya endogen itu apa, eksogen itu apa, tektonisme itu apa, vulkanisme itu apa, seisme itu apa, maka Bapak Ibu nanti akan paham. Oke, sebelum ke metode sejarah, adakah yang ditanyakan di sini terkait dengan pembentukan muka bumi? Sangat jelas ya. Jadi ada endogen, ada eksogen. Silakan apabila ada yang bertanya. Mohon maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau yang terjadi gempa itu biasanya eh, gara-garanya apa ya Pak? Kan kayak yang beberapa tahun lalu yang gempa bumi yang di Bantul gitu Pak. Gempa bumi itu jelas ada getaran kan dari dalam, Bu. Nah, itu nanti yang berpengaruh ke pembentukan muka bumi, ya. Jadi nanti luarnya juga ini ya berubah ya, gara-gara dari dalam itu tadi. Jadi pasti ada getaran lah. Kadangkala gempa bumi itu disertai juga dengan vulkanisme, ya. Ada yang dua gitu ya. Jadi gempa bumi juga ada di situ vulkanisme seperti itu. Jadi ada yang gabungan gitu. Nah, yang di Bantul itu apa kira-kira yang di Bantul itu? Terkait dengan apa kira-kira yang di Bantul itu? Di Bantul. Eh, Hmm. Adakah di situ vulkanisme? Ya bisa jadi Pak. Tektonisme mungkin Pak yang di Bantul itu. Patahan dari dalam? Jadi di sini cuman getaran saja ini. Berarti cuman seisme ya. Nggak ada patahan. Kalau saya lihat di Google ini ya. Tidak ada patahan di sini ya. Jadi hanya getaran saja ini. Getaran yang terjadi itu 6,4 SR skala Richter ya. Jadi hanya goncangan saja, berarti seisme. Ada juga yang memang seisme terus ada di situ ada patahan juga. Ya, jadi intinya itu nanti yang pasti kalau terjadi ini berarti masuknya ke endogen itu aja, Bu. Intinya ya. Nanti kan di soal itu kan yang ditanyakan kan ini masuk endogen atau eksogen itu aja ya. Jadi kalau ada vulkanisme, kalau ada getaran berarti ya masuknya ke endogen. Itu, Bu. Jadi di Bantul hanya seisme ya, seisme 6,4 skala Richter. Oke, barangkali ada yang lainnya yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke metode sejarah. Metode sejarah ini ada yang dinamakan dengan heuristik. Heuristik itu apa nama lainnya? Halo, Bapak Ibu. Heuristik nama lainnya apa? Bu Yunita bisa bantu jawab. Heuristik nama lainnya apa? Heuristik. Story. Heuristik apa? Pak Muhammad Ridho. Apa? Heuristik nama lainnya apa? Heuristik itu nama lainnya menemukan, memperoleh, mengumpulkan, menghimpun itu namanya heuristik. Jadi urutan yang pertama metode sejarah itu adalah dikumpulin dulu, ditemukan dulu ya. Nah, dihimpun dulu. Kemudian yang kedua baru dikritik. Dikritik itu sama dengan diverifikasi. Lah, verifikasi atau kritik itu terbagi menjadi dua ya. Ada kritik ekstern, ada kritik intern. Kalau ekstern itu terkait dengan keaslian sumber. Kalau yang intern itu terkait dengan kredibilitas sumber. Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ya. Nah, kalau misal
sudah lama kemudian kertasnya masih putih gitu, kira-kira gimana? Otentitasnya itu gimana? Berarti kan tidak asli ya. Kalau kertas lama itu mesti kan berwarna ke kuning-kuningan gitu ya. Itu masih putih, masih baru, berarti kan tidak asli. Nah, itu berarti itu masuk ke ekstern ya. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi itu nama lainnya menafsirkan. Nah, interpretasi ini terbagi ke dalam dua macam, ada analisis, ada sintesis. Analisis itu diuraikan, menguraikan, sintesis itu menyatukan. Ya, ini kata kuncinya dihafalin ya, Bapak Ibu ya. Kemudian historiografi, penulisan sejarah atau membangun ulang atau rekonstruksi ya, historiografi. Oke, ini untuk metode sejarah. Kita lanjut berikutnya ke dinamika penduduk. Ada dua sensus di sini, ada sensus de facto, ada sensus de jure. Nah, yang de facto itu berdasarkan data primer, data lapangan. Kemudian yang de jure itu berdasarkan data sekunder atau data administrasi. Antara data lapangan dengan data administrasi itu bisa jadi berbeda. Kadang sama, kadang berbeda. Ya, kadang yang tercatat di kecamatan itu hanya 70 penduduknya misalkan ya. Ternyata di lapangan ada yang belum kedata. Nah, jadi yang berdasarkan di lapangan itu berarti de facto. Kalau yang berdasarkan administrasi, catatan itu berarti sensus de jure ya. Nah, di sini ada dinamika penduduk berupa gambar seperti ini ya. Ada fertilitas atau kelahiran, ada mortalitas atau kematian. Nah, yang kelahiran ini juga dinamakan dengan natalitas, ya. Jadi kelahiran itu selain menggunakan kata fertilitas juga ada yang menggunakan kata natalitas, ya. Nah, kemudian ada kematian atau mortalitas, ada migrasi, ada pertumbuhan penduduk, ada kepadatan penduduk. Nah, di sini ada tanda plus dan minus. Kalau ada natalitas berarti di sini penduduknya bertambah ya, maka dia plus. Kalau ada mortalitas berarti di sini penduduknya berkurang, maka di sini tandanya minus ya. Nah, kemudian ada imigrasi berarti bertambah, kalau emigrasi berarti penduduknya berkurang. Nah, yang sering keluar itu yang ini, yang dua ini Bapak Ibu di UP ya. Kalau tidak merata itu nanti terjadi apa? Itu ditanyakan di soal ya. Nah, sekarang persebaran penduduk tidak merata itu faktornya apa? Faktor yang mempengaruhi itu apa? Yaitu yang pertama sejarah. Karena dulu penjajah itu paling senangnya itu di Pulau Jawa sehingga Pulau Jawa itu paling padat. Ya, makanya tidak merata ya kan. Kemudian ada kualitas tanah. Itu pengaruh. Jadi kesuburan tanah itu pengaruh. Kalau semakin subur biasanya banyak penduduknya di situ ya. Kemudian pusat pemerintahan seperti Jakarta itu kenapa paling padat? Karena Jakarta pusat pemerintahan ya. Ukuran luas daerah, kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan. Itu yang membuat tidak merata. Ya. Jadi kecenderungan penduduk itu menghuni itu kecenderungan itu dilihat dari kualitas tanahnya, ini termasuk pusat pemerintahan atau gimana dengan lapangan pekerjaannya itu ya disitulah. Kalau tidak merata apa yang terjadi? Nanti pembangunan terhambat. Kemudian kemiskinan di perkotaan bertambah, kriminalitas meningkat, semakin luntur kebudayaan daerah. Ini untuk materi yang masuk atau yang keluar di IPS. Sekarang kita ke soal untuk metode sejarah ya. Soal untuk metode sejarah. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Coba di sini
kata kuncinya untuk nomor 1, kenapa jawabannya kok interpretasi analitis? Interpretasi tadi kan ada 2 ya. Ada sintesis, ada analitis atau analisis ya. Ada 2. Nah, di sini menguraikan sumber yang ada dan menganalisis. Nah, menguraikan gitu. Menguraikan itu kata kuncinya adalah analisis. Jadi menguraikan di sini masuk ke dalam analitis ya. Maka di sini masuknya adalah jawabannya A ya. Kalau tadi di sini menyatukan maka masuknya ke sintesis ya. Jadi jelas ya di sini jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya yang A ya. Oke, nomor 1 ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jadi kalau di sini ada menguraikan berarti kaitannya dengan analitis ya. Nih, oke. Selanjutnya yang nomor 2, silakan dibaca. Bu Zuraida. Perhatikan informasi berikut. 1, harganya yang sangat mahal. 2, sumber sudah sangat tua. 3, kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. 4, sumber masih tertutup atau batas bukannya sumber sekitar 25 tahun. 5, sulit dihubungkan dengan topik penelitian. Dari data di atas yang merupakan beberapa masalah yang sering muncul terkait sumber sejarah pendukung suatu penelitian adalah Ya, yang terkait dengan penelitian, yang pasti yang nomor 1 harga ini tidak terkait, kemudian sulit dihubungkan dengan topik ini tidak terkait ya. Jadi yang terkait dengan penelitian adalah yang nomor 2, 3, dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Jadi di sini kan yang masalah yang sering muncul terkait sumber pendukung suatu sejarah ya. Dari data-data yang merupakan beberapa masalah yang sering muncul terkait sumber ya. Yang sering muncul adalah 2, 3, 4. Yang 1 dan 5 ini adalah kecuali ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 3, silakan. Bapak. Bu Suhaida, silakan Bu. Nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri nilai sosial adalah A, bisa mempengaruhi perkembangan diri seseorang. B, merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. C, terbentuk melalui proses sosialisasi atau proses belajar. D, saling berkaitan. E, memiliki kedudukan yang kuat. Ya, yang bukan ya, jelas ya ini ya. Jadi kalau kaitannya dengan nilai sosial berarti masuknya bisa mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Kemudian di sini kaitannya dengan interaksi dan kaitannya dengan sosialisasi ya. Jadi yang tidak berkaitan, yang bukan adalah memiliki kedudukan yang kuat. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Silakan. Nomor 4 Bu Listiana. Silakan Bu. Ya Pak.
Amalia akan meneliti tentang sejarah kehidupan sosial budaya di Jawa pada masa Hindia Belanda. Amalia pergi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di dalam mencari sumber primer dan sumber sekunder yang mendukung penelitiannya dalam judul sejarah singkat kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda. Ia mendapatkan banyak sumber seperti sumber primer yang berjudul History of Java yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dan kemudian mendapatkan buku tentang sejarah Hindia Belanda atau Geschiedenis van Nederland Indie yang ditulis oleh F.W. Stapel. Tahapan di atas termasuk dalam tahap penelitian A. Interpretasi atau penafsiran, metode, analisis, dan sintesis. B. Historiografi atau bangun penjelasan ulang peristiwa sejarah. C. Kritik ekstern atau verifikasi. D. Kritik intern atau verifikasi. E. Heuristik. Heuristik ya Pak? Iya, heuristik tadi nama lainnya apa, Bu? Menemukan. Menemukan, Mengumpulkan. mengumpulkan. Nah, ini sini kan mencari ya. Jadi mencari sumber baik primer maupun sekunder, berarti masuk ke metode sejarah heuristik ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5 yang belum baca Bu Rika, silakan Bu Rika Diana. Bu Rika Diana, silakan Bu. Sepertinya gangguan Bu Rika. Bu Yunita, silakan Bu Yunita. Nomor 5 nggih, Pak. Iya, silakan. Sejak tahun 2017 di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai halaman, dinding, bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut histografi, Pak. Ya, historiografi itu apa? Nama lainnya? Ini sih Pak, apa namanya? Tentang masa lampau bukan sih Pak? Historiografi itu penulisan sejarah atau rekonstruksi, membangun ulang. Ya, historiografi itu membangun ulang, rekonstruksi. Nah, di sini kan dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Artinya di sini berarti terjadi rekonstruksi. Berarti kalau rekonstruksi berarti masuknya ke historiografi. Kan dibangun ulang ya. Zaman dulu, zaman Majapahit itu seperti ini bentuk rumahnya ya. Jadi ada dibangun ulang, maka dinamakan dengan historiografi ya. Oke, yang ke ini ya. Heuristik itu mengumpulkan, menemukan, ya, mencari, kemudian verifikasi itu berarti meneliti, ya, interpretasi itu menafsirkan. Menafsirkan tadi ada 2, menguraikan dan apa Bapak Ibu? Yang satunya analisis dan ya, masih ingat? Halo? Analisis. Menarik kesimpulan, menguraikan dan menyatukan ya. Berarti masuk tadi ya. Jadi interpretasi itu terbagi menjadi 2 ya. Satunya menguraikan, satunya
Menyatukan. Nah, kemudian historiografi itu penulisan atau membangun ulang. Nah, jadi kan cocok tadi ya, di sini dibangun ulang rumah-rumah bergaya Majapahit. Maka masuk ke dalam historiografi. Ya, oke. Selanjutnya yang nomor 5A, silakan. Bu Mulyana, silakan. Silakan Bu Mulyana. Bu Mulyana nggak bisa. Bu Yulisa, silakan. Ya Pak, 5A Pak. Silakan. Nah, Bu Yulisa, silakan. Ya Pak, di layar saya masih 5A. Yang 5A ini ya Pak. 5A ya, bener. 5A Bu. Tapi itu udah ada jawabannya, dibaca aja. Loh, iya, memang ini kan ada jawabannya. Cuman iya, Pak. ini kan saya terangkan biar nanti Bapak Ibu itu paham gitu kan. Ya. Oh iya Pak, Oke, ya Pak. silakan. Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara sumber primer bersama para narasumber. Dalam metode sejarah pengumpulan informasi termasuk ke dalam metode C, heuristik atau pengumpulan data. Iya. Mengapa jawabannya kok C, Bu? Alasannya apa? Kok bisa C? Karena mengumpulkan informasi, pengumpulan. Iya, pengumpulan kan, pengumpulan sumber primer. Jadi di sini yang dikumpulkan itu berupa surat kabar, rekaman, radio, foto, hasil wawancara. Berarti masuk ke dalam heuristik, ya. Heuristik. Masih metode sejarah tahapan yang pertama, mengumpulkan ya, pengumpulan informasi ya. Oke. Lanjut berikutnya yang 5B, silakan. Bu Lili Sumarni. Bu Lili Sumarni, silakan. Iya Pak. Ya. 5B ya Pak ya. Iya. Historiografi merupakan suatu bentuk publikasi baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh Pak Louis Good. Ya. Louis Good. Good sekali ya. Ya. Jadi kalau ada seperti ini menurut pendapatnya siapa? Menurut pendapatnya Lois ya. Nah, oke. Ini yang nomor 5C ini berupa dokumen seperti ini. Ini berarti masuk apa kira-kira? Berupa dokumen seperti ini masuk apa kira-kira? Historiografi, Pak. Silakan. Laude Adi, silakan. Perhatikan Ya, gambar Pak Adi Imron. ya. Perhatikan gambar surat perintah 11 Maret Supersema dalam 2 versi berikut. Jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, maka yang harusnya dianalisis adalah bahan dan jenis kritikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen. Ya, jadi kritik tadi ada berapa, Pak? Verifikasi tadi ada berapa? Kritik atau verifikasi tadi ada berapa? Verifikasi eksternal sama internal. Ya. Nah, yang eksternal itu apa? Masih ingat tadi? Oke, berarti sudah lupa ya. Coba kita lihat ya, biar Bapak Ibu tahu ya. Jadi kalau yang ekstern ya, eksternal itu yang diteliti itu adalah keasliannya. Keaslian sumber. Kalau yang intern itu berarti kredibilitas sumber. Nah, asli atau tidaknya itu dilihat dari bahannya kan ya.
warnanya kok masih putih padahal sudah lama. Nah, berarti kan tidak asli ya kan. Nah, maka di sini kalau kita lihat ya, ini kan warnanya gimana ini warnanya? Kusam. Kusam, Sudah Pak. kusam, artinya ini bisa Asli. data yang paling kuat ini adalah asli kan gitu ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah ekstern ya. Asli atau tidaknya ya, maka dilihat dari bahannya ya. Iya. Nah, dari bahannya ya. Kalau intern itu tentang tinta-tinta gitu nggih, Bapak nggih? Iya. Bahannya, kemudian ketikannya sama hurufnya itu. Biasanya kan kalau Jakarta gitu kan masih tulisannya DJ kan gitu ya. Iya. Iya. Kok pakai Jakarta berarti kan nggak asli. Baru. Padahal Iya. zaman dulu kan gitu ya. Tempo dulu Tempo dulu. Jadi ini kan kritik ekstern, bukan kredibilitas yang ditanyakan, tapi keasliannya ya. Berarti bahannya jenis ketikannya. Oke, penafsiran. Nama lain dari apa penafsiran tadi? Interpretasi. Interpretasi. Interpretasi ada dua, analitis atau analisis dan sintesis. Oke. Selanjutnya di sini ada Pak Joyce. Pak Joyce silakan. Pak atau Bu ini ya? Ibu, Pak. Oh, Ibu ya. Ibu Joyce silakan, Bu. Yang nomor 7 ya, Pak? Ya, nomor 7. Kisah yang terjadi pada masa lampau harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan interpretasi. Iya, yang perlu diperhatikan itu adalah pada tahapan penafsiran ya. Itu ya. Dalam menafsirkan itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini sini ya. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 8, silakan. Nomor 8 Bu Puji, silakan. Bu Puji Hidayati, silakan Bu. Maaf Bapak, saya berkendara. Oh, berkendara. Bu Rohma lagi. Bu Rohma di Bulan ya, silakan Bu. Nggih, Bapak. Pangapunten bergabung ya, Pak nggih. Ya. Metode penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga penelitian sejarah akan menghasilkan sebuah karya tulis sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum memulai langkah-langkah penelitian sejarah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah menentukan topik dan tema penelitian. Ya, sebelum melakukan kan ditentukan dulu topiknya ya. Iya, Pak. Sebelum ke tindakan mengumpulkan itu yang ditetapkan dulu adalah topik dan temanya ya. Topik dan temanya. Oke, yang selanjutnya nomor 9. Bu Zuraida, silakan. Balik lagi ke Bu Zuraida. Silakan, Bu. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan. Di tengah kebersamaan, dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan adat yang sesuai adalah foto pembuatan ukiran suku Ahmad. Masalah kontekstual di sekitar siswa. D. Kasus yang nyata yang terjadi pada teman sekelas. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Ya, kenapa Bu jawabannya? Alasannya apa kira-kira? Karena kan di sini tentang adat istiadat. Iya, ritual adat istiadat dari berbagai daerah. Daerah. Nah,
Kalau yang A itu kan Ngaben berarti kan hanya dari Bali Bali. saja ya. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Maka yang paling cocok dari berbagai daerah adalah yang E ya. Oke, selanjutnya yang nomor 10. Silakan Bu Lili Sumarni. Bu Lili Sumarni, silakan Bu. Ya, Pak. Nah, Pada saat ini, para guru sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan wujud pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, para guru saat ini banyak menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk melakukan pembelajaran dan mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun menggunakan slide dan video yang menarik. Bahkan dapat melakukan evaluasi menggunakan platform yang tersedia di internet. Dan dari penjelasan tersebut, tindakan guru untuk bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia termasuk dalam tindakan B. Rasional instrumental. Rasional instrumental berarti sesuai dengan tujuan yang dicapai atau terarah ya. Nah, di sini kan guru saat ini banyak yang mau saya teknologi multimedia untuk melakukan pembelajaran. Nah, berarti kan terarah ya, sesuai tujuan ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nomor 11 silakan. Nomor 11 yang belum baca siapa? Bu Mulyana, silakan Bu. Iya. Perhatikan data berikut ini. 1. Dokumen naskah teks proklamasi. 2. Foto pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. 3. Wawancara dengan BM Diah tentang peranannya dalam peristiwa proklamasi. 4. Koran Merdeka yang memberikan tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Buku sejarah karangan Marwati, Junaid Pusponegoro Jilid 6. Dari data di atas, yang termasuk sumber sejarah primer adalah Matur suwun, nggih, Bu. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Oke, data primer itu apa? Sumber primer itu apa, Bapak Ibu? Bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah. Iya. Kalau yang sekunder? Kalau sekunder adalah karya sejarah ya. Nah, berarti yang bukti pertama yang mana kira-kira? Dokumen kan ya? Dokumen naskah teks proklamasi yang diketik oleh siapa itu? Sayuti? Nah, kemudian kalau foto ini kan enggak ya? Nah, wawancara ya, kemudian koran ya. Nah, ini bukti pertama kan. Nah, jadi di sini coba kita perhatikan lagi ya. Ini ada yang mencoret-coret. Itu ya, saya hapus ya itu ya. Di layar. Tidak sengaja. Ada yang mencoret-coret. Oke. Kita lihat di sini ada sumber primer adalah bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada atau saksi langsung yang hadir pada waktu itu ya. Kemudian kalau sekunder itu karya sejarah yang ditulis berdasarkan sumber yang pertama tadi ya. Dan biasanya dengan merujuk pula sumber-sumber sekunder lainnya. Jadi sudah berupa buku-buku yang terbaru ya. Hampir semua tulisan ilmiah yang diterbitkan sekarang adalah sumber sekunder.
Jelas ya? Jadi di sini kalau buku sejarah ini berarti sekunder. Sekunder. Ya. Foto pembacaan ini berarti Sekunder. ya. Nah, oke, selanjutnya yang berikutnya adalah nomor 12, silakan. Nah, sekunder tadi kan berbentuk ensiklopedia atau buku-buku sejarah kan ya, buku-buku penelitian ya. Kemudian kalau sumber primer itu kan yang pertama, yang pada waktu itu langsung ada di situ. Berarti siapa ini berarti? Yang A kan? Soekarno. Yang Bapak A ya, Soekarno. Ibu ya, kesaksian ini berarti kan yang pertama itu kan ya. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Yang selanjutnya masih tentang sejarah, verifikasi kritik. Verifikasi atau kritik sumber berarti apa? Menguji aslian ya, dan keabsahan data. Verifikasi kan meneliti kan asli atau tidaknya ya, otentik atau enggak kan gitu ya, itu namanya verifikasi ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Nah, Pak, mengapa kok sudah ada jawabannya langsung Pak? Iya, karena Bapak Ibu kan enggak ada waktu untuk berpikir lama ya. Sudah tanggal 26 ya. Kalau disuruh berpikir nanti dapatnya itu cuma sedikit. Biasanya itu 1 jam gitu hanya dapat soal itu cuman 15 gitu aja ya. Karena lama. Kalau seperti ini nanti kan dapatnya bisa sampai 25, 30 soal. Tapi tetap nanti Bapak Ibu itu untuk pemahamannya terbentuk. Karena saya tanyakan alasannya ya. Kenapa kok jawabannya A? Bapak Ibu sudah tahu alasannya ya. Oke, nomor 14. Seorang sejarawan menguji kesesuaian tanggal. Berarti ini apa ini? Kalau menguji kesesuaian tanggal. Kredibilitas sumber dokumen. Kalau bahannya yang diuji, ini kertasnya ini, dokumennya seperti ini. Berarti otentitas ya yang diuji ya. Kalau ini menguji kesesuaian tanggal berarti kan kredibel apa enggak ini? Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak kan gitu ya? Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau bahannya bahannya kok warnanya putih, padahal lama harusnya kan sudah kusut-kusut gitu bahannya ya. Otentisitas. Kuning-kuningan gitu berarti otentitas ya. Karena yang ini disesuaikan antara kesesuaian tanggal pembuatan dokumen dengan isinya, maka di sini kredibilitas ya. Oke, nanti Bapak Ibu ini sudah ada kok di LMS ya. Sudah masuk kan Bapak Ibu? Sudah masuk semua ya di LMS ya? Ya. Belum, Pak. Loh, kok belum? Kenapa? Kalau yang itu Pak, yang itu loh, yang misal angkatan 14 itu kan dulu pakainya password kita masing-masing, nama, nomor urut gitu. Tapi nggak bisa itu Pak pakai yang itu terus pakainya yang apa ya Pak? Pakai yang darurat itu Bu. Oh, yang passwordnya ya? Iya, pakai yang darurat 1, 2, 3 itu kan. 1, 2, 3, oh iya. Iya. Berarti nggak pakai nomor urut kita ya Bapak ya? Ya, nggak pakai nomor urut kan kontraknya sudah habis, tapi saya berbaik hati jadi masih saya buka tapi bisa pakai yang darurat itu. Darurat 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Barangkali belum di-download gitu loh. Di-download semua ya, rangkumannya maupun soal-soalnya. Soal-soalnya di situ kan sudah ada kata kuncinya semua ya. Sudah ada pembahasannya. Maksudnya sudah ada warna-warnanya gini ya. Nah, di sini ada historiografi. Kalau ketemu historiografi di pikiran Bapak Ibu apa? Geografi. Historiografi itu kan penulisan sejarah, rekonstruksi atau penulisan ulang. Nah, ini kan fakta-fakta yang dikumpulkan, dikritik, diinterpretasi, kemudian ditulis, ya kan? Berarti historiografi, ya kan? Menguji keaslian berarti dia verifikasi,
ya kan? Menemukan, mengumpulkan berarti heuristik. Ya, jadi Bapak Ibu sudah paham ini berarti, ya, sudah paham. Oke, kita tinggalkan sejarah, ya. Sejarah itu bisa kita pelajari dan juga bisa kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu terkait dengan soal-soal update yang tahun 2022 ya di sini. Oke, terkait dengan era globalisasi. Silakan ada salah satu yang baca. Bu Suhaida lagi ya, silakan. Salah satu Suhaida. sikap Salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya adalah titik. Budaya. Kata kuncinya kan era globalisasi di bidang budaya. Coba, yang A ini kira-kira bidang apa? Kalau Bapak Ibu baca. Forum-forum kerjasama internasional berarti ekonomi, ya kan? Kemudian mencintai produk dalam negeri berarti masih ekonomi. Sikap terbuka terhadap masuknya budaya asing, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya lokal berarti ini termasuk ke dalam budaya. Nah, BUMN ini berarti kan masuk ekonomi ya. Ekonomi atau politik ya termasuk ke situ ya. Kemudian sikap kemandirian. Nah, jadi yang cocok kalau budaya berarti di sini yang C. Ya. Oke, nomor 2. Kembali ke Bu Yulisa, silakan. Bu Yulisa, silakan. Bu Yulisa belum ada. Bu Rohma Adi saja tadi melambaikan tangan tadi sepertinya ya. Silakan Bu Rohma. Bu Rohma, ya. Nomor 2, Pak. Ya, nomor 2 ya, silakan. Teknologi yang berkembang pada diganggu itu loh, Pak. Teknologi yang berkembang pesat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu manfaatnya adalah B. Seseorang dapat terhubung dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, di sini memudahkan manusia untuk berinteraksi berarti apa kira-kira? Membuat manusia sangat tergantung. Ini kan manfaatnya kan ya. Kalau yang A itu termasuk apa itu? Hal negatif ya, bukan manfaat ya. Kan tergantung teknologi ya. Manusia dapat cepat menyelesaikan pekerjaan berarti bukan termasuk interaksi kan ya. Ini kalau cepat ini berarti kaitannya dengan apa? Transportasi. Transportasi. Jadi yang cocok adalah yang B. Oke. Selanjutnya di sini tidak usah dibaca, yang pasti ini adalah soal UP tapi ini soal yang paling ringan karena ini soal anak SD ya. Kalau begini saja Bapak Ibu salah berarti ya sungguh terlalu ya. Nah, ini ternyata di UP itu Bapak Ibu ya, itu tidak soal yang hot semua ya. Jadi ada soal-soal yang memang sangat mudah ya, supaya Bapak Ibu itu kan bisa lulus. Jadi ya nanti yang sulit ya paling 30%, 70%-nya itu yang mudah-mudah gitu ya. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah bidang jasa. Kalau lembaga sekolah itu berarti jasa. Perbankan juga jasa. Tukang cukur juga jasa. Menanam bibit cabai itu produksi ya. Nah, kemudian menambang emas liar juga produksi ya. Jadi yang cocok adalah yang D ya. 1, 2, dan 3. Oke. Urutan yang dari yang terpadat, yang mana ini? Dari yang terpadat. Yang terpadat nomor pertama adalah
Jawa Barat ya. 48 juta kan ya. Ya. Nah, kemudian disusul Jawa Timur 41 juta ya penduduknya. Kemudian Jawa Barat 37. Berarti yang pertama Jawa Barat ya, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah. Ya. Kemudian provinsi dengan jumlah paling sedikit, yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara. Di atasnya Kalimantan Utara itu adalah Papua Barat ya. Nah, maka di sini pernyataan yang tepat adalah besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak di Jawa Timur. Salah. Yang paling banyak persaingan kerja adalah di Jawa Barat. Jawa Timur itu yang nomor 2, ya kan? Nah, maka dia salah. Yang B, kualitas hidup yang lebih rendah mengancam di Jawa Barat. Benar. Semakin besar penduduk itu, maka kualitas hidup itu lebih rendah ya. Lebih rendah mengancam di sana ya, karena kepadatan penduduknya berlebih gitu ya. Kemudian yang C, kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara. Wong penduduknya kecil berarti kriminalitasnya kecil ya. Kriminalitasnya kecil. Nah, berarti salah. Yang D, pembangunan pusat industri terdapat banyak di Papua Barat. Kan salah. Salah banget ya. Yang paling banyak ya di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Masalah-masalah sosial sedikit di Jawa Barat. Salah. Salah. Harusnya masalah sosialnya lebih tinggi. banyak, ya lebih tinggi ya. Oke. Gampang ya Bapak Ibu ya IPS ya. Mudah-mudahan kejebakannya Mudah banyak ya. Bapak. Paling ya yang sulit tadi yang itu tadi ya, metode sejarah. Tapi kalau sudah tahu kata kuncinya ya bisa ya. Oke, nomor 5 Bu Joyce, silakan Bu Joyce, silakan. Oke. Bu Joyce, silakan Bu. Pengguna kursi roda sekarang tidak perlu khawatir untuk menyetir mobil sendiri. Perusahaan mobil penguru menjual mobil elektrik yang ringan dan dapat digunakan oleh pengguna kursi roda. Penemuan mobil ini merupakan bukti bahwa perkembangan iptek memberikan dampak positif bagi kehidupan, yakni untuk, soalnya gampang, hidup untuk lebih praktis dan efisien waktu. Iya. Yang tadinya kan pengguna kursi roda itu kan enggak bisa ya Bapak Ibu ya. Enggak bisa pakai apa? Mobil kan ya. Sekarang itu lebih praktis, bisa pakai mobil. Yang tadinya itu memakan waktu lama kalau pakai kursi roda, sekarang berhubung bisa naik mobil ya, itu maka lebih efisien waktu. Efisien waktu. Oke ya. Jadi ini iptek itu memberi manfaat ya. Satu, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru ya. Oke, kalau ada gambar seperti ini termasuk faktor eksogen apa endogen seperti ini ya? Eksogen, Pak. Eksogen. Kenapa kok eksogen? Luar, Pak. Karena perubahannya dari luar kan ya? Luar. Nah, dari luar. Oke. Banjir ya? Iya. Banjir kan dari luar kan ya ini ya? Iya. Oke, kalau endogen tadi ada 3, apa saja Bapak Ibu? Masih ingat endogen itu? Endogen itu pelapukan. Ayo, kebalik itu eksogen. Anu ya Pak, ya Pak. Sedimentasi. Anu apa itu loh Pak? Erupsi. Ya Pak. Sedimentasi. Sedimentasi eksogen. Eksogen. Iya, endogen itu yang tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Ya, berarti masih belum melekat ini ya. Jadi endogen itu yang endogen itu Pak. N itu kan dari dalam.
Ya, endogen. Kalau eksogen itu kan dari luar. Dari N luar. kan ya sama dengan in itu loh ya. In itu kan dari dalam ya. Nah, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ya, endogen. Nah, ini loh Bapak Ibu ya. Endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun, konstruktif. Contoh tenaga endogen itu tektonisme, ada vulkanisme, kemudian Seisme ada itu tadi ya Pak ya? seisme. Ya? Seisme yang terakhir yang endogen tadi ya? Iya, Tektonisme, seisme itu vulkanisme, seisme. endogen. Iya. Seisme itu endogen. Nah, kalau eksogen itu ada sedimentasi, ada erosi, ada pengendapan, ada amblesan, ya, amblesan. Amblesan. Ya. Nah, erosi itu kan ada abrasi, ada ablasi, ada eksarasi, ya. Pak, Nah, itu tenaga endogen ini. erosi, ya. Halo Bapak. Masih ingat tadi? Saya ulang lagi ya, barangkali ada yang, nah ini. Jadi ada abrasi, ada ablasi, ada eksarasi, ada deflasi. Abrasi itu karena air laut, ablasi karena aliran sungai, eksarasi karena gletser, deflasi karena angin. Oke. Ya, kita lanjut berikutnya. Tantangan di bidang pendidikan yang mana kira-kira? Memanfaatkan peluang hidup, peluang setiap negara. Transfer ilmu pengetahuan ya. Iya. Jadi walaupun negaranya itu jauh, kita masih bisa belajar. Nah, yang A itu adalah terkait dengan ekonomi. Yang B pariwisata, mendatangkan turis itu juga termasuk ekonomi. Etos kerja tinggi ini termasuk ke dalam sosial budaya. Iya. Jadi budaya kerja itu termasuk ke dalam budaya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang C ini termasuk budaya. Budaya ya. Meningkatkan etos kerja tinggi, suka bekerja, disiplin. Nah itu. Ya, ke situ larinya ya, ke budaya ya. Oke, lanjut berikutnya. Di sini penilaian mengidentifikasi. Masih ingat mengidentifikasi C berapa? Kan kognitif kan ya, bukan psikomotor. C1. Ya, C1 identifikasi. Kalau C berarti pakai apa kira-kira? Tes tulis, tes lisan, ya kan? Nah, tes tulis sendiri itu ada pilihan ganda, ada uraian. Nah, ternyata di sini kita temukan adalah berupa pilihan ganda. Ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini gimana Pak rumus untuk bisa paham itu? Bapak Ibu deteksi dulu ranahnya. Ini ranah apa ini? Oh, kognitif. Ranah kognitif itu dengan cara apa? Dengan cara tes tulis dan tes lisan. Ya kan? Kalau psikomotor berarti pakai apa Bapak Ibu kalau psikomotor? Proyek Pak. Kerja, proyek, portofolio, ya kan? Iya. Nah, itu kinerja. Kalau afektif, sikap. Menilai sikap anak itu dengan apa kira-kira kita melakukannya dengan cara apa? Observasi, yaitu observasi, penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, ya kan? Nah, itu termasuk ke dalam afektif. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengetahuan itu tes tulis, tes lisan, penugasan. Tes tulis sendiri itu bentuknya bermacam-macam. Alatnya itu loh, instrumennya itu bermacam-macam. Ada pilihan ganda, ada isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, uraian. Tapi yang biasanya Bapak Ibu pakai itu PG, isian,
Urea. Terus 3 itu. Jarang sekali yang menjodohkan atau benar salah, itu jarang. Tapi semenjak ada AKM, yang sekarang itu ada AKM, itu sudah mulai kalau buat soal itu ndak hanya 3 ya. Bentuknya ndak hanya 3. Sekarang sudah ada benar salah, menjodohkan. Ya, sekarang seperti itu ya. Biasanya di LKPD, Pak. Iya, di LKPD ya buatnya ya. Oke. Yang keterampilan itu unjuk kerja, proyek, produk, portofolio, ya kan? Yang sikap itu bisa observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian Jurnal. Nah, oh ini sejarah tadi ya. Sudah pasti ini ya. Ini pasti menafsirkan. Oh, ini ternyata usianya yang ditemukan, fosil yang ditemukan ini usianya sekitar 20 sampai 30. Tingginya sekitar 141 sampai 153. Berarti ini menafsirkan. Kalau menafsirkan berarti termasuk apa? Interpretasi. Interpretasi ada berapa? 3. Ada 3. Wah, Ibu senangnya nambah-nambah ini kalau ada 3 ya. Interpretasi kok ada 3. Yang tambahan 1 ini miliknya siapa berarti ya? Ada 2. Interpretasi ada 2 ya. Analitis sama analitis sama apa Bapak Ibu? Kok nggak ada yang ingat ini? Halo. Analitis sama interpretasi analitis ya. Loh, masih bertanya lagi. Ini berarti biar paham lagi, enggak apa-apa ya. Oke, coba. Nah, ini loh Bapak Ibu, ada analisis dan sintesis, menguraikan dan menyatukan. Tadi ada yang jawab 3, interpretasi. 3 ini yang satunya ikut siapa ya? Ikut Pak Elmi. Iya. Oke, menafsirkan ya, jelas ya. Menafsirkan dan ya Pak tadi sintesis dan analitis ya Bapak tadi ya. Iya, sintesis dan analitis. Kalau begini ini kan menyatukan ini kan ya, menyatukan. Iya. Iya. Menyatukan dari perkiraan-perkiraan. Perkiraan ya. Oke, yang berikutnya nomor 10, silakan. Silakan. Bu Raima, silakan Bu Raima, silakan. Muatan materi pembelajaran IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno dan Hatta? Peserta didik serentak menjawab, belum pernah Bu. Upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi yang tepat yakni titik-titik. Belum pernah mengenal sang proklamator yaitu Soekarno dan Hatta. Kira-kira gimana untuk mengenalkannya itu? Gambar-gambar. Memanfaatkan teknologi yaitu dengan teknologi gambar, yaitu membuat gambar sang proklamator. Ini loh sang proklamator kan gitu ya. Oke. Lanjut berikutnya masih globalisasi lah. Globalisasi di sini adalah yang terkait dengan masalah global. Masalah global itu adalah masalah yang mengancam keamanan dan keberlangsungan hidup manusia di dunia. Itu masalah global. ISIS itu bukan masalah global, masalah lokal. Polusi udara mengancam
keberlangsungan Global. manusia di dunia. Maka polusi udara termasuk ke dalam Masalah global. masalah global. Komunisme lokal. Kemiskinan Global. global. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah 2 dan 4. Ya. Oke. Lanjut berikutnya di bidang sosial budaya. Nah, sudah saya bahas tadi ya di atas ya. Sosial budaya itu apa, Pak? Ya, meningkatkan etos kerja tinggi, kerja keras, disiplin, kemandirian nasional, sportif. Lah yang ini apa, Pak? Yang ini kan ada budaya, Pak. Itu hanya mengecoh. Maksudnya budaya asing misalnya Korea yang memberi inspirasi tumbuhnya berbagai jenis ekonomi. Itu ekonomi. Ya, dia menipu ya. Istilahnya mengecoh sebagai jawaban pengecoh. Kalau enggak kenal pasti Bapak Ibu jawabnya bukan D pasti. Jawabnya pasti E ya. Iya kan? Iya, Pak. Jawabnya pasti E. Karena sudah ada garis kuningnya itu jadi. Karena sosial budaya ada ini budaya dari Korea ini loh, Pak. Iya. Jadi budaya Korea memberi inspirasi tumbuhnya ekonomi, berarti ini bukan masalah budaya tapi masalah ekonomi. Ya, nah yang ditanyakan di sini adalah sosial budaya. Sosial budaya terkait dengan etos kerja ya tinggi ya, kemudian bekerja keras, disiplin, kemandirian gitu ya. Nah ini dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perubahan tata nilai. Di sini ada tata nilainya itu yang tadinya malas-malasan jadinya itu lebih etos kerjanya, disiplin, waktu dan sebagainya ya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah dampak positif dari bidang sosial budaya ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini terkait dengan COVID kemarin ya, banyak usaha mikro, kecil dan menengah memanfaatkan media sosial untuk memudahkan produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Perilaku produsen tersebut termasuk dalam kegiatan memasarkan produk melalui media sosial ya. Oke. Ini soal-soal yang kemarin loh Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipelajari nanti ya. Silahkan dibaca salah satu. Nomor berapa ini? Sekali siapa ini? 14. Bu Maslina. Mungkin silakan. Yang belum ya, Bu Maslina. Silakan Bu. Izin Pak. Ya, silakan. Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan buku atau bahan ajar yang berkualitas. Namun demikian, semakin banyak buku yang dicetak, semakin banyak pohon yang harus ditebang. Menghadapi dilema semacam ini, seorang guru yang profesional dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah ya, jadi kalau semakin banyak yang mencetak buku itu berarti semakin banyak pohon yang ditebang. Untuk mengatasi hal tersebut kita pakai apa kira-kira? Media pembelajaran media pembelajaran yang modern kan bisa pakai e-book, bisa pakai buku digital ya kan? Ya, Pak. Yang ikut kelas saya ada ya membuat buku digital. Nah, itu termasuk mengurangi penggunaan penebangan kayu. Kertas ya, mengurangi penggunaan kertas ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Tenaga endogen yang mana? Jelas E ya. Yang A ini kenapa salah? Di sini ada sedimentasi. Sedimentasi itu termasuk
Eksogen. Ini yang B salah karena ini ada sedimentasi dan erosi. Yang C salah karena ada sedimentasi Dan erosi lagi. Erosi dan deflasi ya. Ini salah ini. Ini semuanya yang C ini termasuk eksogen. Yang D itu yang salah, yang erosi. Erosi itu masuk eksogen. Ternyata ya gampang ya Bapak Ibu ya. Gak usah khawatir ya, mudah-mudahan lulus semua ya. Mudah-mudahan betul yang teman-teman kita yang kemarin sudah memberi kabar baik itu kemarin ya. Nah, kalau sudah lulus jangan keluar ya Bapak Ibu ya. Jangan keluar dari grup ya. Ada yang sudah lulus itu kadung seneng ya, enggak apa-apa keluar ya. Ya tidak melarang. Oke. Di sini ada letusan terkait dengan magma, berarti vulkanisme. Ya kan? Gerakan magma, berarti gerakan magma itu termasuk apa? Vulkanisme. Kalau patahan berarti tektonisme. Nah, ini kalau tidak hati-hati ini juga tertipu ini. Coba dibaca. Bu Uswatun Hasanah, silakan Bu. Bu Uswatun Hasanah, silakan. Bu Uswatun. Mana Uswatun? Bu Uswatun Hasanah enggak ada. Ninyoman, silakan. Bu Ninyoman. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Di suatu wilayah terdapat penduduk yang berkumpul dikarenakan faktor kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat menyebabkan daerah lain menjadi kekurangan penduduk. Kondisi ini tentu menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminalitas meningkat sangat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tidak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah A. Tergerusnya sumber daya alam, B. Persebaran penduduk tidak merata, C. Kekurangan dana pembangunan, D. Berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, E. Program tidak tepat sasaran. Penyebaran penduduk, Pak. Iya. Penyebaran penduduk. Tadi kan apa penyebab dari terjadinya kemiskinan dan kriminalitas meningkat? Karena penduduknya tidak merata ya. Di sini sudah saya jelaskan tadi, ada rangkumannya di sini ini. Dampak persebaran penduduk tidak merata. Satu, dampaknya itu pembangunannya terhambat, terus kemiskinan, kriminalitas meningkat, semakin lunturnya kebudayaan daerah. Ya, oke. Demikian Bapak Ibu ya, nyampe sini mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita pada siang hari ini. Saya doakan sehat-sehat semua, bisa bermanfaat. Terima kasih, Pak. Ya. Dan juga yang terpenting itu bisa mengerjakan soal UP itu dengan selancar-lancarnya dan dinyatakan lulus. Nah, kalau lulus nanti jangan sampai jadi diastol ya. Amin Pak, amin. Kalau sudah lulus nanti menggembung ya. Diastol kan ya sudah kita tetap menggembung. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih banyak Pak Ilmi untuk balasannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya itu Bapak? Ya. Salam. Ada yang mau bertanya? Silakan.